Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kembali kami hadir bersama Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Tumbal Iblis, Pesugihan Kucing Hitam. Apa jadinya bila anak sendiri dijadikan tumbal iblis untuk memperoleh kekayaan di muka bumi ini? Kehidupan yang sulit, susah mencari kerja, patah semangat, ingin mendapat harta secara instan, kadang membuat orang gelap mata. Kita seharusnya tahu bahwa apapun di dunia ini ada yang mengatur. Tuhan selalu menjaga setiap makhluknya untuk dapat hidup layak. Akan tetapi apa yang dilakukan Rusdi, nama samaran, bertolak belakang dari perintah dan kehendak yang di atas. Semua berawal dari gagalnya usaha Rusdi mencari pekerjaan. Tanpa bekal pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, akan sulit mendapat pekerjaan sesuai yang diharapkan. Sudah beberapa kali Rusdi membuka usaha, akan tetapi selalu gagal dan gagal. Mungkin yang membuat gagal karena dirinya hobi judi. Setiap mendapat rezeki sedikit saja, selalu mencari tempat berjudi. Sekeras apapun usaha yang dilakukan Rusdi, tidak dapat menolong dirinya. Judi sudah menjadi bagian dari hidupnya. Semua tahu judi dilarang, akan tetapi tetap saja secara sembunyi-sembunyi Rusdi melakukannya. Alhasil yang didapat tak lain adalah hancurnya keluarga, harapan, dan cita-cita untuk hidup normal seperti kebanyakan orang lainnya. Dengan rasa gontai ditelusurinya pematang sawah, Rusdi tidak menyadarinya. Semua bisa begini karena akibat hobi judinya. Apapun akan aku lakukan asal dapat uang, Rusdi berbicara sendiri. Sementara itu, istri Rusdi dan anaknya yang masih berumur 3,5 tahun bingung. Sudah 2 hari Rusdi tidak pulang. Beberapa penagih hutang berdatangan di rumahnya. Kadang orang menagih sambil marah-marah karena sudah lama utang tak terbayar. Rasa bersalah dan takut dirasakan istri Rusdi. Sementara itu Rusdi masuk hutan, mendatangi makam yang ada di tengah hutan. Menurut kabar angin, yang dimakam di dalam hutan itu dulunya selama masih hidup adalah seorang dukun jahat yang suka mencelakai orang lain. Kejahatannya sudah menjadi cerita turun-menurun di kampung tersebut. Di atas makam itu berdiri pohon yang sangat besar, menaungi siapa saja yang di bawahnya. Rasa lelah membuat Rusdi tertidur di antara akar-akar pohon. Dalam tidurnya Rusdi bermimpi bertemu dengan perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu sanggup memberikan apa saja kepada Rusdi, tetapi dengan 2 syarat. Yang pertama, Rusdi harus mau merawat seekor kucing hitam dan harus tidur bersama kucing itu. Syarat yang kedua, Rusdi harus mempersembahkan anak tunggalnya untuk korban kepada penunggu makam tua itu. Tanpa pikir panjang, Rusdi pun menyanggupinya. "Aku sanggup, aku sanggup, aku sanggup," Rusdi berteriak. Bersamaan itu terbangunlah dia dari tidurnya. Di depannya seekor kucing hitam memperhatikan dirinya. "Nyai, aku akan melakukan apa saja, asalkan aku dapat kaya raya, Nyai," Rusdi berteriak-teriak. Tanpa diduga, secepat kilat kucing hitam telah melompat dalam pangkuannya, diam sambil menjilat-jilat tangan Rusdi. "Pulanglah Rusdi, anak istrimu sudah menunggumu. Mulai saat ini, engkau menjadi abdiku. Apapun yang kau inginkan akan aku kabulkan. Tapi ingat, sekali saja engkau menyia-nyiakan kucing itu, aku akan mengambil nyawamu." Terdengar suara di antara pohon besar itu. "Baiklah, aku akan rawat kucing ini seperti merawat diriku sendiri," sela Rusdi. Sementara itu di rumah Rusdi sudah berkumpul banyak orang. Istri Rusdi menangis sejadi-jadinya. Anak tunggalnya meninggal tanpa sebab yang jelas. Beberapa tetangga berdatangan dan mempersiapkan perlengkapan pemakaman. Orang yang hadir di tempat tersebut berbisik-bisik menanyakan keberadaan Rusdi. "Bapak apa itu? Sudah beberapa hari tidak tidur di rumah," timpal warga.
Memang Rusdi itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Taunya hanya judi melulu. Terdengar suara ibu yang lain. Dalam perjalanan pulang, Rusdi dibuat bingung. Beberapa orang menyongsong kedatangannya. Bahkan ada yang mengatakan dirinya harus sabar dan tawakal menghadapi cobaan. Dilihatnya rumahnya telah dipenuhi tetangga-tetangganya. "Ada apa ini?" Suaranya lirih. Begitu melihat anaknya telah tiada, rasa sedih tak tertahankan. Dalam hati Rusdi mengaku bahwa kematian anaknya adalah akibat perjanjiannya dengan penunggu pohon di tengah hutan itu. Beberapa bulan kemudian, perekonomian Rusdi melonjak dengan sangat cepat. Rumah yang dulunya dari papan, kini berubah menjadi gedung yang sangat megah dan tembok yang dikelilingi pagar. Tampak 2 buah mobil terparkir di serambi rumah. Baju yang dulunya kumal berubah menjadi jas yang selalu berganti-ganti. Di rumah Rusdi juga terdapat ruangan khusus untuk menempatkan sesajian yang diperuntukkan kepada kucing hitam yang dia bawa dari hutan. Segala yang diinginkan keluarga ini tercapai sudah. Uang tidak menjadi masalah. Apa yang didapat Rusdi secara cepat membuat para tetangganya menaruh curiga. Apalagi Rusdi tidak punya pekerjaan tetap. Yang lebih menyedihkan lagi, di malam-malam tertentu sering terdengar anak kecil memanggil-manggil nama Rusdi. Siapa lagi kalau bukan anaknya yang telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Melihat hal yang janggal itu, atas kesepakatan warga yang lain dilaporkan kepada kepala desa setempat. Mendapat laporan dari warganya, Lurah Desa Burhadi menyatakan kepada warganya untuk tidak terlalu berprasangka buruk dulu dan diharapkan warga tenang. Dia akan menyelidiki apakah yang dilakukan keluarga Rusdi keluar dari kaidah agama. Walaupun Rusdi berusaha menutupi perbuatan maksiatnya, tetap saja beberapa tetangganya mengetahuinya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh jua. Diam-diam beberapa warga memperhatikan setiap langkah yang diperbuat Rusdi. Melalui pembantunya, apa yang telah diperbuat Rusdi mulai terkuak. "Benar Pak Lurah, juragan saya itu kalau makan dan tidur bersama kucing hitam. Dan ada satu kamar yang khusus digunakan untuk sesaji. Tidak boleh siapapun masuk kamar pribadi itu," tutur pembantu Rusdi. Akan tetapi sebelum lurah dan warga desa bertindak, terdengar kabar bahwa juragan Rusdi meninggal digigit binatang buas. Banyak orang yang tidak percaya. Di desa tersebut tidak ada binatang buas, yang ada hanya hewan sebangsa anjing, kucing peliharaan penduduk desa. Berita meninggalnya juragan Rusdi cepat tersebar luas di kampung tersebut. Beberapa orang bertanya-tanya, apa penyebab juragan yang kaya raya itu meninggal. 2 hari setelah pemakaman Rusdi, Miarsih, istri Rusdi, mendatangi lurah desanya. "Ampun Pak Lurah, suami saya meninggal, saya penyebabnya. Itu semua terjadi karena suami saya telah tega mengorbankan anaknya untuk tumbal mencari kekayaan. Kucing hitam yang ada di rumah saya itu yang membuat suami saya berbuat begitu. Terpaksa saya pukul dengan balok kayu hingga mati. Akan tetapi ternyata matinya kucing itu membawa nyawa bagi suami saya," tutur Miarsih, istri Rusdi. Mendengar keterangan itu, kepala desa itu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang diperbuat Rusdi telah mendapat ganjarannya. Dari kejadian itu dapat menjadikan contoh warga desa yang lain bahwa apa yang didapat dari yang tidak wajar hanya membawa kesenangan sesaat dan berakhir penyesalan berkepanjangan. Para tetangga Rusdi di hari-hari tertentu sering mendengar suara Rusdi sedang menangis minta tolong. Tangisan Rusdi menyayat hati, minta ampun pada anak dan istrinya. Tetapi kejadian itu sudah menjadi kisah bagi warga desa. Kini Rusdi tinggal mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia di hadapan Sang Pencipta. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.